Kita lanjutkan lagi ceritanya cuy. Sorry nih kalau uploadnya agak lambat sedikit. Ya karena kemarin sudah upload tapi ada sesuatu yang error. Gara-gara entah kenapa aku kira ada hack atau gimana tiba-tiba gambar gua hilang cuy. Jadi gua hapus nih data-data dari semua HP gua. Wah kasihan sekali cuy, menyedihkan. Ya gua install ulang nih HP, jadi agak lambat gitu. Dan gua ada sesuatu yang membuat saya respect cuy, ada yang komentar. Terima kasih loh bang. Komentarnya gini, jadi penyampaiannya kurang menarik. Wah, gimana ya? Kalau begitu gua usahain bang. Nanti seiringnya berjalannya waktu dengan pengalaman yang berlebihan, mungkin bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke, berlangganan saja dulu bang. Oke, langsung saja ke videonya. Let's go. Di awal cerita kita diperlihatkan ke suatu tempat dengan gedung di sana atau bangunan di sana. Ada yang menyuguhkan sebuah minuman atau teh atau gimana itu. Lalu dia berkata, "Aku berterima kasih pada kalian yang sudah berkumpul saat ini karena panggilan wanita seperti ini." Wah, dia menggunakan aura berbunga-bunga secara cantiknya sekali cuy. Wah, cakep juga nih cewek. Tapi nggak doyan anime cuy. Para lelaki di sana berkata, memangnya siapa laki-laki yang tak akan datang menemui Nona yang sangat cantik ini? Kami selalu siap sedia mengikuti perintah Anda, Nona. Lalu wanita ini berkata, keadaan status bunga sangatlah sedang sulit karena tekanan dari Sekte Kinceng. Tetapi aku bersyukur karena kalian semua sudah melakukan yang terbaik untuk menolongku. Terima kasih banyak, dia mengucapkan terima kasih ya cuy. Wah, di sana tampaknya mereka memberontak atau gimana itu. Kami akan melindungi status bunga, Nona. Tak peduli sekuat apapun Sekte Kinceng, mereka tak punya kekuatan sampai ke Chengdu. Benar-benar, Anda tak perlu khawatir, Nona. Terima kasih banyak semuanya. Tapi di dalam hatinya dia berkata, semua pria sama saja makhluk yang sangat bodoh, yang mudah dikendalikan. Oh iya, Sekte Emi sudah meminta kita untuk bergerak karena Sekte Kijang sedang melakukan pergerakan yang mencurigakan. Mungkin aku tak bisa menghadiri pertemuan berikutnya, kata Nona Wu. Mereka sama mengajukan dirinya. Kalau begitu, bisakah kami juga ikut membantu Sekte Emi? Kami bahkan bisa mendaki Gunung Emi kalau Anda mau. Wah, di sini sepertinya wanita ini berakting, cuy. Kalian dengan terharu sepertinya dengan air matanya. Tapi di dalam hatinya dia berkata, mereka berkumpul di sini cuma karena penampilanku. Aku akan memanfaatkan semua orang yang terpesona dengan kecantikanku dan memanipulasi mereka. Dia sepertinya bahagia, cuy. Wah. Sampai tiba waktunya, aku akan menjadi ketua Sekte Emi dan menguasai si Juan. Lalu dia mulai pergi dari tempat sana dengan diiringi laki-laki di belakangnya. Aku merasa terhormat bisa bertemu dengan kalian semua. Kami juga merasa terhormat bisa membantu Anda, Nona. Dia sedang melihat sesuatu.
Ternyata itu merupakan Wol. Dengan tatapan tajam dia melihatnya untuk melirik. Lalu di sana Nona Wol berkata, mata yang sangat merah menyala begitulah indah. Nona Wol, orang-orang di sana mengkhawatirkan nonanya. Dia menghampiri Wol dan berada di depannya. Lalu mengatakan, aku rasa ini pertama kalinya kita bertemu. Sebagai rekan sebangsa, mari kita saling mengenal. Namaku adalah Seoha dari Sekte Hunted Power. Maaf, apa boleh aku tahu siapa namamu? Seperti biasanya Wal mengatakan namanya dengan sangat simpel, cuy. Tuan Bio, apa mungkin kamu ahli bela diri? Dijawab oleh Wal, pikirkan sesukamu. Apa mau sekarang? Apa alasannya kenapa kamu tak memberitahukannya? Apa memangnya selalu memaksa setiap kali bertemu dengan seseorang yang tidak kau kenal? Beraninya kau bicara seperti itu pada Nona Wo. Minta maaf sekarang juga orang yang di belakangnya seperti pengikutnya, Ju. Hah? Minta maaf? Berlututlah dan meminta maaf padanya. Kalau kau tak mau, aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Jadi kau tak membiarkanku begitu saja kah? Ada batasannya seseorang bisa menjadi bodoh karena seseorang wanita. Setidaknya lihat dulu siapa lawanmu. Wah, dihajar oleh Wall, cuy. Oke, hajar. Ah, Kandung, mana pedangku? Beraninya kau menghinaku, tak bisa dimaafkan. Dia langsung menebaskan pedangnya. Pedang itu sudah sampai di muka Wall. Akan tetapi, Wall dapat menghindarinya dengan mudahnya. Tebasan pun tidak kena, cuy. Orang itu bergumam, apa dia menghindarinya? Dia menghindarinya dengan sedikit keluar dari jangkauan seranganku. Dia langsung berteriak, bangsa, dia meremehkanku ternyata. Dia mengeluarkan aura berpetir-petir di sana. Bukankah itu teknik Thunderstorm dari keluarga Clear Sky? Teknik berpedang itu dikhususkan untuk membunuh musuh. Wah, orang-orang di sana sama bergumam, cuy. Jadi tuanku ingin membunuhnya. Terlihatlah orang ini dengan melesatnya berpetir-petir menuju arah Wall. Akan tetapi itu sepertinya meleset. Dia mengusap pipinya. Jebret. Wah, dihindarinya dengan mudahnya. Lalu Wal melangkah maju meninggalkan orang tersebut. Dan orang itu yang tidak terima dari belakang mengeluarkan jurusnya sekali lagi. Jebret, 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 jebret. Tapi itu sama sekali tidak kena. Bahkan rambut dan bajunya tidak terlihat terkena tebasan orang tersebut. Perbedaan level yang cukup tinggi, cuy. Akhirnya Wal sudah sampai di depan orang tersebut atau wanita yang tadi, cuy. Wanita itu terkagum-kagum dan tergila-gila, cuy. Wah, pipi merah merona ditujukan oleh wanita tersebut. Akan tetapi dari belakang sudah ditunggu oleh orang yang bangsat tadi, cuy. Beraninya melawan dari belakang. Lalu Wal memalingkan wajahnya. Jadi cuma segitu kemampuanmu. Cepat. Lehernya langsung tercekik dengan tangan Wal dengan aura ularnya. Dia langsung membanting orang tersebut dengan dua jarinya. Jebret. Wah, tanpa kata-kata dan langsung saja dia nyungsep di bawah sana. Setelah itu dia langsung menghampiri Nona Wo. Lalu Nona Wo berkata, kumohon tahanlah marahmu Tuan Pio. Di sana orang-orang pada khawatir dengan Nona Wo. Nona Wo. Lalu dijelaskan oleh Nona Wo, dia ini bukanlah orang yang jahat. Dia begitu karena dia mengkhawatirkanku. Wah, dia salah paham, cuy. Lalu Wal berkata, orang-orang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Iya, kamu memang telah benar. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk bertanggung jawab atas sikapnya?
Kau mau bertanggung jawab untuknya? Kita pun diperlihatkan anak buah Nona Woi yang sangat marah di sana. Dia berkata, Anda tidak boleh melakukan itu, Nona. Kami akan bertanggung jawab demi pria itu untuk Anda. Well bergumam, dia tidak buruk juga. Dia sangat membanggakan dirinya dan dia sadar akan hal itu. Wanita ini berkata, jadi bagaimana? Sin pun berpindah memperlihatkan lilin di sana. Waduh, tampaknya di sana kalian sudah mengetahuinya. Jadi kita skip aja. Kumohon, kabulkan satu permintaanku. Mungkin tidak sulit jika melihat kekuatanmu. Akan kutentukan setelah mendengarnya. Hanzoan, tolong bunuh Hanzoan, tuan muda dari klan Thunder, untukku. Belum lama ini, Leather Clan Thunder Tayo mengusulkan pernikahan antara aku dan tuan muda mereka. Mereka mengancam kami akan membantu Sekte Kinceng kalau kami menolak. Karena itu, Sekte Red Flower dan Sekte Emi berada dalam situasi yang sangat sulit. Karena aku tak ada hubungannya dengan Sekte Red Flower dan jadi kau mengira kau tak mengenalku saat aku gagal. Wanita ini berkata, kalau kamu membunuh Hanzoan untukku, aku akan memujimu di depan bibiku dan kamu akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Penawaran yang sangat menarik, cuy. Siapa bibimu? Salah satu dari Grand Disiplin Ketua Sekte Emi, Abyss of Nine Crimitis. Master Pavilion Jeongwa seketika awal mengingat kenangan masa lalunya dengan Jeongwa. Oh, benarkah? Kita pun dialihkan ke pegunungan, yaitu Gunung Emi. Di sana ada dua orang, yaitu Ranju dan orang satunya entah siapa, cuy. Ku dengar Gunung Emi punya pemandangan yang sangat menakjubkan dan sepertinya mereka tidak salah. Ternyata mereka menaiki anak tangga sedang menuju sesuatu, cuy. Tapi semua ini akan jadi sia-sia kalau mereka malah berperang melawan Sekte Kinceng. Aku yakin sekali mereka sudah tahu berapa buruknya akhir yang akan mereka dapatkan kalau mereka dipaksa keluar dari Gunung Emi. Kita diperlihatkan ke dalam bangunan, yaitu di sana sepertinya sudah ada Sekte Emi, cuy. Mereka menghadap ketua Emi di sana. Di sana ada Jeongwa dengan penampilan barunya dengan satu mata yang ditutup karena luka kemarin, cuy. Di sana juga ada Seoran. Dia tampaknya belum banyak perubahan, cuy. Dan di sini ada Abyss of Nine Crimitis. Tampaknya sedikit perubahan juga di sini. Lalu orang tua itu berkata, tak mungkin sekelompok Valbrod mau melakukan sesuatu dengan gratis. Kalian pasti menginginkan sesuatu, kan? Iya, Anda benar, karena kami juga ingin mencari keuntungan. Nenek ini melanjutkan, seberapa banyak yang kalian mau? Kurasa 500.000 gold sudahlah cukup, kata Ranju. Orang-orang yang di pinggir sana sama-sama berteriak, beraninya kalian meminta jumlah yang sebesar itu? Master, tak ada gunanya mendengarkan mereka. Kita akan menjadi bahan tertawaan Ciangku kalau menerima permintaan tidak masuk akal ini. Langsung ketua sekte itu berkata, cukup dengan aura yang dihembuskannya, cuy. Janganlah membuat keributan. Lebih dari itu, kalian pasti sudah tahu kalau kami tak akan langsung menerimanya, kan? Kami bisa menyewa beberapa kelompok seperti kalian dengan uang sebanyak itu. Tapi tak akan ada dari mereka yang sekuat kelompok Black Cloud. Wah, percaya diri sekali dia. Ketua sekte itu berkata, dan bagaimana kalau aku tetap menolak? Sepertinya di sini Ranju mengancam.
Anggota kelompok kami seharusnya sudah sampai di Gunung Kinceng sekarang. Oh, jadi kalian mencoba merampas kedua pihak ya? Kurang ajar sekali, jebret. Aura dikeluarkannya dengan petir-petir yang menyambar di sana. Sebuah darah tumpah di sana. Ternyata itu adalah kedua orang tersebut. Lalu ketua sekte itu berkata, jujurlah tidak akan mungkin kalian berpikir kalau akan memberikan 500.000 gold yang. Jadi katakan apa yang sebenarnya kalian inginkan? Ranju bergumam, ketua sekte Emi memanglah bukan orang biasa, kekuatannya sangatlah besar. Lalu dia berkata, kami adalah Valbrod yang menjual kekuatan, jadi kami akan mengikuti penawaran yang sangat tinggi. Kami akan mengikuti perintah orang yang membayar lebih tinggi. Dengan tatapan yang sangat serius, ketua Emi itu berkata, kalian pasti tak akan berkhianat dan menutup mulut kalian sampai akhir kan? Anggota kalian yang lainnya juga pasti berkata hal yang sama pada sekte Kinceng. Lalu si tua ini bergumam, saat ini sekte Kinceng lebih diuntungkan daripada kami. Namun mereka mungkin akan tetap menyewa orang-orang seperti ini untuk memastikan kemenangannya. Aku ingin membunuh mereka secara langsung, akan tetapi kami tidak tahu kapan konflik ini akan muncul, jadi kami perlu semua bantuan yang bisa diandalkan. Dia menjentikan jarinya, dasar licik sekali. Dia memerintahkan Jeongwa, kau pergilah Jeongwa. Baik, Master. Bajingan, aku tak bisa berbisnis seperti ini. Mereka menawar dengan harga yang tak masuk akal. Aku selalu kesal saat berbisnis dengan klan Thunder. Seberapa banyak yang mau mereka rampas dari kita sampai puas? Aku merasa seperti jiwaku meninggalkan tubuhku. Pak Botak itu berkata, kau juga melihatnya kan, Hu Yumin? Dua gedung beras yang penuh dengan gandum. Dan mereka mau membeli gandum lagi dengan harga yang lebih murah. Apa mereka dendam dengan gandum di kehidupan mereka sebelumnya? Aku melihatnya. Orang-orang kaya memanglah selalu seperti itu. Di sana Will tampaknya melihat mereka dari atap atau dari sebuah rumah. Wah, ngantuk sekali cuy. Apa mereka baik-baik saja? Capek sekali harus berjalan menuju sekte Emi dan Ginjeng dengan penjagaan yang sangat ketat. Master Jiang berkata, aku mungkin harus mempertimbangkan untuk pensiun setelah semua ini berakhir. Lalu Pak Dosa pun berkata, bos, oh kau sudah kembali ya. Sebenarnya aku mau datang besok, namun aku melihat wajah yang sangat familiar. Aku sudah mengatakan padamu kan waktu itu, orang yang kami temui secara tidak sengaja saat dalam perjalanan kemari. Itu merupakan Walt, seseorang pria bernama Pio Walt. Oh, maksudmu orang aneh yang kamu sebutkan itu ya? Aku melihatnya lagi di Sichuan. Kau melihatnya lagi di Sichuan. Kenapa? Apa hal itu mengganggumu? Dia sepertinya tidak begitu peduli dengan kami. Wah, Master Jian pun berkata, memang begitu, tapi entahlah firasatku mengatakan ada yang tidak beres di sini. Apa mungkin aku saja yang agak sensitif karena semua masalah ini antara sekte Emi dan Kinceng? Kalau firasatmu mengatakan demikian, kita tidak bisa meremehkannya begitu saja. Ada beberapa anggota kita yang mengatur, jadi aku akan meminta salah satu yang lincah untuk mengintai pria tersebut. Lagi pula aku penasaran dengannya juga. Oh, oke lah. Bos, aku membawa mereka. Wah, itu Ranju yang membawa Jeongwa dan Sheolran. Lalu Master Jiang itu menundukkan badannya dengan memperkenalkan dirinya.
Leather Chiang dari kelompok Belt Cult memberikan salam padamu, Sekte Emi. Aku Cioma dari Sekte Emi, aku Xiaoran. Bisakah aku menganggap kedatangan Grand Disiplin dari Sekte Emi sebagai konfirmasi kalau Sekte Emi bersedia bekerja sama dengan kami? Hal itu tergantung dengan negosiasinya, cuy. Kalau kau mencoba menipu sekte kami dengan kekuatan kalian yang sangat lemah, ingatlah akan kupastikan Black Cloud akan menerima akibatnya. Meski harus menunda perperangan dengan sekte Emi. Wah, nadanya sangatlah mengancam, cuy. Kami sudah tahu akan hal itu, Nona. Kalau begitu, mari kita bicarakan semuanya. Silahkan masuk, Minara. Lalu di sana tampak Ciuma yang marah-marah, cuy. Apa-apaan? Kau ingin hak untuk bergabung di luar tembok besar? Apakah sudah gila? Dia melanjutkan, seseorang Valblod harusnya bersikap seperti Valblod, terima saja hadiah uangnya dan nyala. Kalian terlalu serakah, cuy. Kurasa tidaklah begitu, Nona. Hal seperti itu tak akan menjadi masalah kalau sekte Emi bisa menjadi penguasa si cuan, bukan? Meja pun ditepuk sampai pecah di sana, cuy. Di sana sepertinya Ciunga sangatlah marah akan hal itu. Setelah kehancuran meja tersebut, tampaknya ketua Cian mau mengambil sebuah mangkuk atau gelas ini. Dia pun berkata, kalau begitu kami menyerah untuk meminta dananya. Kami juga tak akan meminta 500.000 gold tersebut. Kami juga tak akan meminta kompensasi atas meja yang kamu hancurkan. Sebagai gantinya, bagaimana kalau kami memiliki lahan di plot barat? Apa itu yang kau incar dari awal untuk mencari tempat bernaung? Sepertinya yang kau tahu kami adalah sekelompok Valblod. Tak ada sekte yang mau kami tinggali di dekat mereka. Oh, begitupun kami. Karena itu aku menyarankan plot barat yang letaknya sangat jauh dari sekte Emi. Kau bisa mengatur yang seperti itu, bukan? Cioma di sini bergumam. Kami sangatlah membutuhkan bantuan mereka saat ini, namun kedepannya mereka cuma akan jadi beban. Kalau kami menggunakan mereka sebagai samsel di medan peperangan, pasukan mereka akan berkurang dan mati. Menyediakan tempat tinggal untuk orang sedikitlah tidaklah sulit, dan kami bisa membasmi mereka kalau mereka membuat masalah. Oh, baiklah, kami terima tawaranmu. Kalau begitu negosiasinya selesai. Baiklah, semuanya tak akan selancar ini kalau kami bernegosiasi dengan sekte Kinceng. Wah, sama-sama memiliki niatan jahat, cuy, di sini. Apa perlu aku menuliskan? Apa perlu kita menuliskan kontraknya? Tidak perlu. Kami akan menjamin tawarannya dengan nama sekte kami, Sekte Emi. Di sana Seolran tampak sedang murung, cuy. Kalau begitu, apa kalian berdua ingin kembali ke sekte? Kalau kalian ingin tinggal selama sehari, kami ada ruangan untuk kalian. Tidak usah, kami akan tinggal di penginapan 100 Flower. Tuan muda dari pemilik tempat itu adalah sepupuku. Oh, oke lah. Seketika ada Ranju yang berkata, Bos, gawat bos. Tampaknya Master Yang itu memarahi wakil kapten tersebut. Wakil kapten, meski gawat sekalipun, kau tak boleh masuk asal masuk saat ada tamu penting di sini. Ranju menjelaskan tuan muda dari Thunder Clan tewas dibunuh. Bagaimana? Tunggu, apa asasinnya sudah ditangkap? Sepertinya belum, dan aku dengar kalau Thunder Clan menganggap sekte Kinceng yang melakukan semua ini. Kita pun dialihkan ke sebuah tempat. Di sana ada seseorang pak tua, cuy.
Dia berdatangan dan orang-orang sama bergosip di sana. Ada urusan apa kau ada di sini? Siapa sangka klan Thunder akan datang secara mendadak seperti ini? Bukan cuma itu, mereka semua datang dengan senjata lengkap. Wah, sepertinya akan ada peperangan di sini, cuy. Di sana tampak ada seseorang yang berbicara. Bicaralah, ketua klan Tae. Apa yang kau inginkan? Itu sepertinya ketua master dari klan Kinceng atau sekte Kinceng. Pak Tae ini berkata, seharusnya aku yang berkata hal seperti itu. Dilanjutkan oleh Master Kinceng. Biarkan aku mendengar apa yang ingin kau sampaikan. Kenapa kau membawa peti mati ke sini? Di dalam peti mati ini terdapatlah mayat dari muridku. Wah, aku mengucapkan rasa bela sungkawa yang mendalam kepada muridmu yang malang ini. Tapi aku masih tak mengerti kenapa kau melakukan hal seperti ini. Sekte kami tak ada hubungannya dengan kematiannya. Dia langsung menyela. Apa kau pura-pura bodoh? Kau masih tak ingin mengakuinya. Aku benar-benar tak tahu apa-apa tentang hal ini. Baiklah. Jebret. Master saya membuka peti mati tersebut. Kalau begitu lihatlah saja sendiri. Tuan muda dari klan Thunderham. Sepertinya itu adalah targetnya Wall, cuy. Tampak luka-luka di sana seperti membentuk sebuah pola. Lihatlah luka anak ini. Tidak diragukan lagi kalau ini adalah luka dari 27 Sword Wave milik Sekte Kincek. Apa? Tidak salah lagi, ini adalah luka yang disebabkan oleh 27 Sword Wave. Apa kalian masih ingin beralasan dengan setelah melihat semua ini? Muridku mati karena teknik milik klan Kincek. Sudahlah wajar kalau perlakuan kalian beralasan seperti Sekte Kincek. Master Tai bergumam, mereka pasti sudah menyadari kalau kami berencana untuk mendukung Sekte Emi dengan menjalani hubungan pernikahan dengan pengganti Red Flower. Aku yakin sekali Sekte Kincek melakukan semua ini semua karena mengetahuinya. Tenangkan dirimu, Tae. Master Kinceng ingin menenangkan Master Tae di sana. Tapi dia masih saja keras kepala, cuy. Kau pikir aku bisa tenang dengan kondisi seperti ini? Muridku terbaik sekaligus pewarisku mati di tangan Sekte Kinceng. Tenang dulu, tenang dulu. Aku akan meluruskan semua ini. Buktinya sudah jelas. Apa lagi yang ingin kalian luruskan? Mengaku sajalah, jelaskan apa maksud semua ini. Kurang ajar. Beraninya kau bersikap seperti itu setelah tiba-tiba datang ke sekte kami. Wah, ternyata itu merupakan adik dari ketua sekte, cuy. Tak bisa dimaafkan. Tunggu dulu, Junior. Dia langsung melesat langsung dengan gerakan jebret. Jurus dikeluarkan, Thunderstorm Flame. Oh, dia pun langsung tepar seketika, cuy. Wah, ngerinya, cuy. Apa kau pikir sekte kami sehina itu? Sampai ingin mempereksekusi kami di tindakan yang belum tahu kebenarannya. Di sana ketua sekte berkata, Junior, kenapa kau menyerang mereka seperti itu? Dia mengabaikannya, lalu dia berkata, kita cuma akan menjadi bahan candaan kalau kita mempedulikan mereka. Belum terlambat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketua Kinceng itu bergumam. Ketua Kicet itu bergumam, dia sudahlah berubah, jadi dia menjadi lebih kasar dan pengamuk sekarang. Meski dia orang yang dingin dari dulu, dia tak pernah mengamuk seperti ini. Apa Anda baik-baik saja, ketua klan? Sepertinya muridnya di sana mengkhawatirkan ketua klan yang sangat hebat di sana, cuy. Apa ini? Apa yang diinginkan sekte Kinceng? Untuk menyelesaikan masalah semuanya dengan kekuatan
dan untuk menutupi kesalahan dan kebusukan mereka. Ketua Kinceng itu berkata ke anak buahnya, dia pun memerintahkan, bicaralah dengan ketua Klentai saat dia sudah bangun dan berikan anak buahnya tempat untuk menginap. Baik, dimengerti, senior. Dia memanggil seseorang. Cheon, iya ketua sekte. Sepertinya kau harus pergi ke Chengdu dan ada sesuatu yang aneh terjadi di sana. Dia berjalan dengan santainya. Bah, dimengerti tuan. Kita sampai di sebuah penginapan yang di awal, cuy. Di sana sepertinya ada yang sedang bergosip. Aku penasaran, apa sekte Kinceng memanglah membunuh Hanzo-san? Apa bagas teknik bela diri semudah itu untuk dilacak? Kau tak tahu ya, semakin kuat bela diri, semakin jelaslah jejak yang ditinggalkan. Itu merupakan bekas teknik seperti 27 Sword Wave. Mustahil untuk ditipu kecuali memang menggunakan teknik tersebut. Kalau begitu sudah pastilah sekte Kinceng yang membunuh Hamdosan. Kurasa begitu. Kalau seperti ini terus, perang di Chengdu tak bisa dihindarkan lagi. Ternyata ada seseorang yang sedang menguping di sana dengan duduk santai di meja dengan satu cangkir kopi di sana. Wah, kita pun diperlihatkan lagi sama Nona Wu. Bagaimana caramu melakukannya? Apa yang kau maksud? Hamno-san, bagaimana caramu membunuhnya? Yang terlihat seperti sekte Kinceng yang bersalah. Dia sambil menghampiri. Kamu yang membunuhnya kan? Apa memangnya sepenting itu siapa yang membunuhnya? Yang terpenting dia sudah mati kan? Bukankah begitu, Nona? Benar. Kamu memanglah benar. Mereka mau, wah, akan tetapi kurasa akan sulit bertemu mulai sekarang. Kami menerima tamu penting dan aku tak bisa terus-terusan menghilang. Tamu pentingnya. Dia mengatakan, bukankah aku harus memberitahukannya padamu? Salah satu eksekutif sekte EMI adalah bibiku. Dia datang dengan satu rekannya hari ini ke penginapan White Flower. Dia punya sifat yang merepotkan, jadi aku harus mengurusnya sendiri. Kenapa dia datang ke kota ini? Dari yang aku dengar, dia ingin membuat kontrak dengan kelompok Valblot yang bernama Black Cloud. Bisa dibilang mereka adalah kelompok Valblot terkuat di daerah ini. Wah. Dan mereka memiliki ketua yang lumayan cerdas dan cerdik, sangat licik. Jadi wanita itu akan menginap di kota ini untuk sementara. Kenapa dia akan pergi? Wol di sana menanyakan, padahal dia belum datang, cuy. Sudah menanyakan kapan dia pergi. Dia sambil membuka pintu, dia ingin pergi. Kurasa dia akan menginap di kota ini untuk sementara waktu. Bertemu dengan bibiku memanglah bagus, akan tetapi aku enggan bertemu dengan wanita yang datang bersamanya. Aku pergi dulu ya, sampai jumpa nanti. Oh, yang dimaksud mungkinkah wanita itu merupakan Seol Racui. Aku sangatlah mengingat wanita yang dingin dan berbahaya itu. Selama aku tetap berada di Chengdu, aku mungkin akan bertemu dengannya cepat atau lambat. Keadaan sekte Kinceng saat ini sudahlah kacau karena tuduhan pembunuhan terhadap Hanno-san. Aku hanya harus menunggu sedikit lama. Wow, diperlihatkan ombak-ombak yang keras di sana dengan belati-belati yang terbang di sana. Sepertinya itu adalah teknik benang-benang dan belatinya. Wow, itu meniru gerakan dari Kusang dulu, cuy. Kita pun dialihkan ke sebuah aula atau bangunan.
pewaris klan Thunder dibunuh di sini. Benar. Jejaknya memanglah sedikit kasar, akan tetapi tak salah lagi, ini adalah bekas teknik 27 Sword Wave. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh orang asing yang diam-diam mempelajari teknik 27 Sword Wave? Aku juga berpikir demikian, akan tetapi rasanya agak mustahil bagi orang asing untuk mempelajari teknik tersebut. Ia cuma diketahui beberapa orang di sekte kita. Tapi alasannya dari teknik tersebut sudahlah pernah bocor. Salinan tersebut hanya diisi dengan gaya berpedang. Jika orang asing tersebut belum menguasai pernapasan tenaga dalam dari sekte kita, dia bahkan tak akan bisa mengeluarkan setengah dari potensi teknik tersebut. Cion menyela, bagaimana kalau dia menerima bantuan dari seseorang di dalam sekte? Itu beda lagi cerita. Tapi ada juga kemungkinan kalau dia menganalisa kita untuk meniru pernapasan tenaga dalam kita. Dalam hal efisien, lebih mudah untuk menggunakan teknik sendiri untuk menciptakan teknik baru daripada meniru teknik tersebut. Wah, seperti tebakannya benar cuy. Sepertinya Wall ini menggabungkan teknik tersebut. Karena itu kita belum bisa menarik kesimpulan cuma dengan melihat jejaknya saja. Bagaimana kalau kita mulai dengan mencari tahu bagaimana assassin itu bersembunyi dan masuk ke dalam sini? Wah, itu adalah ide yang bagus cuy. Mari kita lacak assassin tersebut. Cion bergumam. Seseorang assassin yang cukup brutal. Jangan bilang itu adalah assassin 7 tahun yang lalu. Tidak mungkin lah. Aku yakin sekali dia sudah mati. Ada seseorang berkata, apa ada tempat kita untuk menginap di sini? Apa maksudmu? Kan dan Sky adalah sekutu kita. Mereka akan menyediakan tempat istirahat untuk kita. Oke. Cion yang sambil menggaruk kupingnya, dia pun terkejut akan sesuatu. Mereka kan? Cion di sini sangatlah lucu cuy. Dia menyebul anunya. Ternyata di sana ada sekte Ebi atau sekelompok dari pasukan Ciongwa. Mereka pun berhadapan-hadapan. Sekte Ebi. Yang sekte Ebi juga berkata, apa yang dilakukan sekte Kijeng di sini? Wah, konflik cuy. Lama tak jumpa, Blossom Elder. Kenapa kalian ada di sini? Sesuai julukanmu, White Cloud Sword harusnya tinggal di gunung seperti bangau. Di sini perbacotan terjadi, cuy. Cion berkata, lalu urusan macam apa yang dibuat Blossom Elder datang ke sini, ke kota ini sendirian? Tanpa dirimu di sana akan sulit untuk melindungi markasmu. Jadi kalau aku menjadi kau, pasti aku akan mengkhawatirkannya. Diamlah bocah kemarin sore. Dia terus menceramahi Cioma cuy. Kau yang memulainya. Kau sendiri yang marah, bukankah kau yang memulai cekcok ini? Tapi mari kita akhiri sampai di sini saja. Aku sudah lelah hari ini. Ayolah Master. Sepertinya itu adalah Seol Raja memanggilnya. Bocah bajingan, beraninya tikus sekte Kijek bersikap arogan di depan kami. Aku yakin sekali kalian mengetahui tentang negosiasi antara pewaris klan Thunder dan penginapan White Flower lalu membunuhnya. Hebat sekali kalian sekte Kijek. Tidak punya pemalu, kalian membuang kemanusiaan kalian di tempat sampah. Mereka sama-sama tak terima cuy. Apa maksudmu? Kalian yang sudah berencana selama 7 tahun untuk membunuh pewaris kami. Apa kalian sudah lupa atau pikun di sana? Seorang tergumam dari kecekcokan mereka cuy. Semuanya menjadi seperti ini. Di mana dari rencanaku yang salah?
Titik utama dari pernikahan ini adalah kami, tapi aku tidak pernah menyangka kalau assassin itu benar-benar bisa membunuh Kusang. Memang dia sudah mati 7 tahun yang lalu, tapi pengaruhnya masihlah terasa sampai sekarang. Wah, orang yang berpengaruh ternyata ini. Wah. Bagaimana lagi mereka yang tak mengetahui namanya? Dia sambil melihat ke arah belakang. Akan tetapi dia terkejut akan sesuatu. Apa tatapan dingin itu? Dia mencari seseorang ternyata. Dan tanpa terlihat ada seseorang yang sangat mencurigakan di sana dengan topi jerami atau topi sawah. Apa dah itu? Apa cuma perasaanku saja ya? Ternyata orang misterius itu pun pergi dari sana. Ternyata itu merupakan Wall dengan menyamar sebagai orang misterius. Dia berkata, hal-hal seperti ini masihlah membuatku merasa gembira. Untuk menciptakan api yang sangat besar, aku membutuhkan banyak tempat dan sekarang bahan-bahan tersebut masihlah kurang. Tapi tetap saja ini bukanlah awal yang sangat buruk. Sepertinya dia sedang memanas-manasi atau membuat konflik menjadi sangat parah cuy. Kita pun diperlihatkan indahnya kota tengah malam. Dari mana saja kamu? Itu bukan rancu yang mengkhawatirkan seseorang. Aku sudah menunggumu sangatlah lama. Oh, halo Ranju. Ternyata itu merupakan Wall. Mereka pun disambut oleh ketua Jiang dan Master Dosa di sana. Ternyata bukan cuma kau ya. Mereka pun mulai berhadapan-hadapan dan mengelilingi meja bundar. Master Jiang membuka obrolan. Aku adalah kapten dari Black Cloud, Jiang Moriang. Aku mendengar banyak hal tentangmu dari mereka. Pas sekali takdir mempertemukan kita kali ini. Jadi mari kita merayakannya. Will bergumam. Jadi dialah kapten dari Black Cloud. Master Jiang melanjutkan. Ranju kami sepertinya cukup tertarik denganmu. Jadi aku berpikir setidaknya aku harus bertemu denganmu sekali saja. Sekarang saat aku melihatmu secara langsung, aku bisa tahu kalau kau adalah orang yang sangat kuat. Meskipun kau menyembunyikan auramu dengan baik, dengan memperhatikan dengan seksama, kau tak bisa menyembunyikan semuanya. Cuma dengan melihat energi yang keluar tersebut, aku sudah tahu kalau kau bukanlah orang biasa. Di sana Raju tampak senang cuy. Kan dia sangatlah istimewa kan? Master Jiang berkata, aku langsung ke intinya saja. Aku ingin merekrutmu untuk bergabung dalam Black Cloud. Tatapan serius yang ditujukan oleh Will di sana cuy. Orang-orang menganggap kami cuma kelompok Valblot biasa, namun aku punya sebuah impian, yaitu menjadi kelompok Black Claw sebagai sekte yang diakui dan kuat. Aku mewujudkan hal tersebut. Kami harus mencari orang-orang kuat yang bisa menjadi pondasi kekuatan kita. Aku akan memberikan semua yang kau inginkan. Jadi kalau kau mau, aku bahkan akan memberikanmu milik Ranju ini. Wah, Master. Hei, lihatlah wanita itu. Dia bersikap seolah-olah dia tidak mau, namun di dalam dirinya sangatlah menginginkannya. Sekarang bagaimana jawaban orang tersebut? Maaf, tapi bukanlah tawaran yang sangat menarik. Seketika, ekspresi lucu ditujukan oleh Master Dosa di sana dengan menyeburkan makanan yang sudah dimakan, cuy. Mereka pun sama menatap Master Dosa di sana. Maaf, ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokanku. Silakan, lanjutkan. Kalau begitu, karena kau tak tertarik dengan hal itu, biar aku tanya. Tawaran mana yang tak kau sukai?
bergabung dengan kelompok kami atau memiliki ranju. Keduanya, aku juga memilih untuk tidak menyentuh makanan karena akan merusak suasananya nanti. Wah, tatapan yang sangat kecewa ditujukan oleh Ranju di sana. Dia menolakku. Beranya dia. Suasana pun seketika hening di sana, cuy. Akan tetapi, entah kenapa ini Master Ji yang malah ketawa, cuy. Wah, aku cuma bercanda kok. Kenapa kau memasang wajah serius seperti orang idiot? Jebret. Dia menghentakkan meja. Aku tak bisa memberikanmu Raju. Seberapapun keinginanku untuk merekrutmu, kau tak tahu betapa pentingnya dia. Biar ku beri kau sebuah nasihat, coba untuk tidak macam-macam dengan kelompok kami. Karena aku memanglah suka berbicara dan berbincang. Namun anggota yang lain lebih suka bertindak langsung. Oh, begitukah? Boleh aku memberikan nasihatmu juga. Aku akan mendengarkannya. Jika suatu saat kau sedang berjalan-jalan di tengah kota dan tiba-tiba kepalamu menggelidik, ingatlah kau bisa menganggap kalau itu perbuatanku. Wah, nada mengancam di sana ditujukannya. Hehehe, dia mulai tersenyum, cuy. Aku cuma bercanda kok. Kenapa kau wajahmu sangatlah serius begitu? Wah, orang idiot. Langsung langsung saja wajahnya berubah menjadi datar, cuy. Master Jiang ini. Oke, kita selesai akhirnya sampai di sini, cuy. Sebenarnya dari kemarin-kemarin, wah, harusnya sudah selesai dari awal, cuy. Karena dikejar waktu ini gua telat terus. Saat siang ramai sekali, banyak orang aktivitas. Saat malam tidak boleh mengganggu tetangga. Wah, sangat sulit, cuy. Jadi gua ngepas ini nih. Harusnya sudah kemarin sudah selesai. Wah, ya semoga lah bisa diakhiri sekarang, cuy. Oke, seperti biasanya, cuy. Kita bisa saling menguntungkan dengan kalian mengklik tombol like dan subscribe-nya biar kalian tahu cerita-cerita atau updatean terbaru dari dongeng-dongeng kita. Dan gua sangat suka sekali kalau kalian juga menguntungkan gua. Kalau begitu, salam cerita. Ya.